Semakin tinggi keimanan, Allah akan semakin mengujinya. Semakin tinggi, semakin diuji. Semakin tinggi, semakin diuji. Yakinkan Allah itu maha adil. Segala yang mendekatkan kepada surga, wa yubaidukum minan nar, dan yang menjauhkan kepada neraka, seluruhnya Rasul sudah sampaikan. Tinggal kitanya mau belajar atau tidak, mau menggali atau tidak, mau sungguh-sungguh atau tidak terhadap syariat Islam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون rahimahumullah, Majelis Kajian Masjid Al-Ijtihad Permata Pamulang yang Ana hormati, semoga kita semuanya dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, bersalat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Juga seluruh keluarga, seluruh sahabat dan seluruh umatnya ila yaumil akhir. Ikhwani kiram rahimahumullah, mari kita memulai kajian kita pada hari ini. Kita akan membahas kelanjutan kitab Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 bab 3 tentang sabar, memasuki hadis ke-29. Hadis yang membuat kita menyadari hal yang pasti akan terjadi. Apa itu? Mari kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pembacaan hadis. Silahkan akhi, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 29.
وعن أبي زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Zaid Usamah bin Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhu, dan dia anak kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra dari anak kesayangan Rasulullah. Semoga Allah meridhoi mereka berdua. Qala Zaid bin Harithah berkata, Arsalat bintu Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni Zainab radhiyallahu anha, mengutus seseorang untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innabni qadih beliau, sesungguhnya anakku sedang mengalami sakaratul maut. Fashadna, maka berkunjungilah kami. Fa arsala yuqdihu salam, kemudian Rasulullah SAW meminta utusan itu kembali dengan menitipkan salam. Kemudian dan beliau bersabda, Innalillah, sesungguhnya sesuatu itu di sisi Allah, milik Allah, ma'afat, apa-apa yang Allah ambil, walaupun ma'afat, dan apa-apa yang Allah berikan. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma, dan segala sesuatu di sisi Allah telah ditetapkan. Fal yasbir, maka bersabarlah, wal tahtasib, dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arsalat ilaihi yuqsimu alaih lamma yanha, kemudian putri Nabi yakni Zainab memutuskan utusan tersebut dengan bersumpah agar Rasulullah SAW berkunjung datang kepadanya. Faqama, kemudian bangkit Rasulullah SAW wa ma'ahu Sa'd bin Ubadah, bersama Sa'd bin Ubadah, wa Mu'adz bin Jabal, dan Mu'adz bin Jabal, wa Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Sabit, dan Zaid bin Sabit, wa rijalun, dan seorang dari kalangan sahabat radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Merupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'di. Kemudian anak dari Zainab tadi diangkat ke pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'adahu fi hijrihi, kemudian anak itu didudukkan di pangkuannya. Wa nafsuhu taqaqa, kemudian anak itu napasnya tersela-sela. Faqala aina, kemudian Rasulullah SAW memunculkan air mata. Faqala Sa'd, kemudian bertanya Sa'd bin Ubadah, ya Rasulullah, ma hada, wahai Rasulullah, kenapa begitu? Maksudnya kenapa memunculkan air mata? Faqala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, hadihi rahmat, ini adalah kasih sayang. Ja'alaha Allahu ta'ala fi qulubil ibadi, yang Allah berikan di hati seorang hamba, di hati hamba. Wa fi riwayat, dan pada riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, fi qulubi man syaa min ibadihi, di hati hambanya yang Allah kehendaki. Wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, dan sesungguhnya Allah mengasihi dari hamba-hambanya yang memiliki sifat kasih sayang. Tafaqul alaih. Apa-apa artinya bergerak dan berbincang atau tersela-sela. Permasalahan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bisa dilihat pada Fathul Bari juz 3 nomor 151, dan diriwayatkan oleh Muslim nomor 923. Kosakata hadis bintu Nabi, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud adalah Zainab. Waktu Biro sedang menghadapi sakaratul maut atau sedang nazar. Fashadna, kunjungilah kami. Biazal bersama sudah ditetapkan, maksudnya azalnya telah diketahui dan telah ditentukan. Wal yahtasib, dan mengharapkan pahala di sisi Allah, yaitu hendaklah dia, yakni Zainab radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya dan
seizinnya. Berbeda dengan mendatangi walimah. 3. Dianjurkan untuk mengabulkan permintaan orang yang bersumpah. 4. Disunahkan menasihati orang yang ditimpa musibah agar senantiasa tabah dan bersabar dalam menghadapi kematian, sehingga ketika kematian itu datang, dia sudah rela terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Seyogianya orang yang mengundang memberitahukan tujuan dia mengundangnya. 6. Dibolehkan menyampaikan undangan berkali-kali atau dibolehkan memanggil seseorang beberapa kali. 7. Anjuran untuk mengasihi dan menyayangi sesama makhluk. 8. Kasih sayang yang terjadi antara umat manusia dapat menyebabkan datangnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. 9. Peringatan keras terhadap kekerasan hati dan kebekuan mata atau sulit menangis. 10. Dibolehkan menangis tetapi tidak sampai meratap. 11. Diwajibkan mendahulukan salam atau ucapan. 12. Disunahkan menghibur seseorang yang tertimpa musibah dengan sesuatu yang dapat menghilangkan kesedihannya. 13. Menjenguk orang sakit meskipun dia orang yang tidak lebih utama atau kepada anak kecil sekalipun, termasuk akhlak yang terpuji. Oleh karena itu, hendaklah orang-orang yang memiliki keutamaan tidak membedakan keutamaan diri mereka dengan manusia lainnya. 14. Anggota suatu kelompok boleh menanyakan kepada pemimpin atau atasannya mengenai apa yang secara lahiriah kurang jelas. 15. Mendahulukan etika yang baik sebelum mengajukan pertanyaan, seperti yang tampak pada perkataan Sa'ad bin Ubadah saat beliau bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau meneteskan air mata? Barakallahu fikum, akhi. Jamaah rahimahullah. Perhatikan hadis yang sangat penting untuk kita ketahui, di mana hadis ini terjadi salah satu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni salah satu putri tercintanya Zainab bintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu salah satu putranya dalam keadaan naza. Naza itu bahasa kitanya sakratul maut. Maka dalam keadaan yang seperti itu, Zainab radhiyallahu anha bingung harus seperti apa, walaupun ia adalah seorang sahabat sekaligus putri Nabi. Tetapi karena kalau menghadapi kondisi-kondisi seperti itu, kadang-kadang ia bisa kesulitan. Maka ia meminta agar sang ayah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Kemudian Rasul ketika itu belum datang, maka diulangi kembali sampai ia bersumpah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat. Saat beliau berangkat ditemani oleh para sahabat-sahabatnya, dan didapati bahwa ia dalam keadaan nazak. Maka diangkat, setelah diangkat ditaruh di pangkuannya, ia tersengal-sengal. Dan saat itu Rasulullah menyaksikan, setelah menyaksikan Rasul sampai meneteskan air mata. Maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, ma hadza? Faqal hadhihi rahmah. Maka ini semuanya, kata Rasulullah, ini adalah rahmat Allah. Baik, hadis ini diriwayatkan muttafaq alaih, berarti riwayat Bukhari dan Muslim.
Kemudian kosakata asing segitu banyaknya, bahkan kandungan hadis yang begitu banyak. Maka ana langsung ke kandungan hadis yang karena 15 kandungan faidah ini tadi. Namun tentu tidak akan kita semuanya. Kita akan ambil beberapa poin guna untuk mendapatkan hasanah keilmuan, guna untuk mendapatkan ini semuanya. Yang pertama, yang tidak kalah pentingnya, yang harus kita ketahui adalah bagaimana ketika kita menghadapi keadaan menyaksikan sakratul maut orang lain. Karena ini ibundanya dan Rasulullah, para sahabat menyaksikan anak yang sedang sakratul maut. Jadi poin yang pertama yang ingin ana sampaikan, apa saja amalan-amalan yang harus kita ketahui, yang harus kita fahami ketika menghadapi sakratul maut, kita menyaksikan tersebut. Apa yang harus kita lakukan? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah jika memungkinkan hendaklah keluarganya dikumpulkan dan untuk memberikan nasihat yang nanti diajarkan padanya talqin. Nanti bagaimana cara mentalkin dan seterusnya nanti ada. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi yang pertama, keluarga hendaklah kalau ada di lingkungan itu berkumpul. Untuk apa? Siapa yang paling dicintai oleh yang akan meninggal itu? Untuk memberikan bimbingan, memperbanyak istighfar, taubat, dan wabil khusus adalah talqin. Namun sebelumnya sampaikan kepada orang yang akan meninggal itu adalah istighfar, memperbanyak istighfar terlebih dahulu, taubat, kemudian apa? Ini ma'asyiral muslimin, husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang akan meninggal kalau masih bisa kita ajak komunikasi, kita komunikasi. Kalau enggak, kita bisikkan. Dan kita yang hadir di situ memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya akan sampaikan sebuah hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Janganlah salah seorang di antara kalian meninggal kecuali berbaik sangka kepada Allah. Jadi baik yang akan meninggal maupun yang hadir di sini husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tergantung persangkaan hambanya. Itu. Kemudian yang kedua, kalau masih dan bisa diajak komunikasi, suruh menyebutkan apakah ada utang piutangnya. Ini penting sekali. Jadi punya hutang piutang enggak? Kalau masih bisa diajak komunikasi. Ketika ada, maka kita bisa mencatatnya, nanti baru bisa dilunasi. Kalau memang kesulitan, mungkin ada wasiat-wasiat yang pernah ia tulis saat ia sehat. Suruh menunjukkan. Mungkin ada wasiat-wasiat dan seterusnya. Ini super penting, ma'asyiral muslimin, dan ini jarang sekali diketahui. Yang ketiga, sebisa mungkin
ada keluarga yang menjaganya guna untuk membimbingnya dengan bahasanya talkinkan. Bimbing itu. Nanti bagaimana cara mentalkin di masyarakat itu banyak yang keliru. Cara mentalkinnya nanti insya Allah akan, kalau ada waktu kita akan menyampaikannya. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, lakinu mautakum la ilaha illallah. Itu. Apa itu? Talkinlah, tuntunlah orang yang mau meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah. Apa keutamaan atas orang yang akhir hayatnya kalimat tauhid ini? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, la ilaha illallah dakhalal jannah, maka Allah akan memasukkan surga. Hadis riwayat Abu Dawud dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Kemudian yang keempat, nanti untuk talqin nanti sebentar lagi. Kemudian yang keempat, banyak mendoakan dengan doa husnul khotimah. Nah, husnul khotimah doanya apa? Saat sakratul maut inilah yang tepat kita doakan agar ia dalam keadaan kembali kepada Allah, diakhiri kehidupan di dunia ini husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau yang mau meninggal, maka ucapkanlah ucapan yang baik, karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabiah Ummu Salamah. Jadi banyaklah pada saat menyaksikan itu, banyak-banyaklah berdoa. Yang kelima, boleh mengundang orang yang ada di lingkungan itu, mungkin lebih taat, lebih sholih, lebih bertakwa. Undang, ajak. Untuk apa ini? Orang kalau kehadiran orang yang taat, orang yang sholih, orang yang bertakwa itu, nuansa yang ada itu sangat jauh berbeda sekali, ma'asyiral muslimin. Sehingga sangat-sangat penting. Lihat, putri Rasulullah, apakah enggak bisa menghadapi sakratul maut putranya? Bisa. Tetapi kenapa beliau meminta sang ayah datang, bahkan sampai bersumpah guna untuk Rasulullah itu biar datang. Karena saking pentingnya kehadiran orang-orang yang taat, orang-orang yang sholih, orang-orang yang bertakwa, agar doa-doanya yang ada saat itu para malaikat itu mengaminkannya. Ini sangat penting sekali. Inilah poin pertama yang ana bisa sampaikan, yakni mengenai amalan-amalan apa yang perlu dikerjakan dalam keadaan sakratul maut itu.